Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu biasa kedua. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Albertus Bayu Kristanto SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Intensi misa kita pada perayaan Ekaristi sore hari ini, mohon kebahagiaan abadi bagi Simon Masia yang dipanggil Tuhan 16 hari yang lalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Suster, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diundang oleh Tuhan untuk menyadari kehadiran kita di tempat ini. Kita mensyukuri atas segala kasih karunia yang telah Tuhan berikan. Bacaan-bacaan Ekaristi yang akan kita dengarkan hari ini mengundang kita untuk menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Namun terkadang dalam perjalanan hidup, kita memiliki banyak kelalaian, kelemahan, dan dosa-dosa yang membuat kita kurang menyadari kehadiran Tuhan. Maka marilah di awal perayaan Ekaristi ini, kita mengakui segala kelemahan, kelalaian, dan dosa-dosa kita, agar kita pantas merayakan peristiwa keselamatan ini.
saya mengaku kepada Allah yang Maha dan kepada saudara sekalian, saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami melurkan diri Kau.
marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui kesaksian Yohanes Pembaptis, Engkau telah memperkenalkan putra-Mu kepada kami sebagai anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia. Semoga kami semakin setia mengikuti Dia, mendengarkan sabdanya, serta melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepadaku, Engkau adalah hamba-Ku Israel, dan olehmu Aku akan menyatakan keagungan-Ku. Demikianlah firman Tuhan yang hendak membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, yaitu untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hamba-Ku, hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Lihatlah ya Tuhan, Aku datang melakukan kehendak-Mu. Lihatlah ya Tuhan, Aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Lihatlah ya Tuhan, Aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, Lihatlah Tuhan, aku datang. Lihatlah ya Tuhan, Aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, serta kepada sekalian saudara dimanapun yang berseru kepada nama Yesus Kristus, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman telah menjadi manusia. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku maksud ketika aku katakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dia inilah Putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya dan mengucapkan satu kalimat yang abadi sepanjang zaman hingga sampai dengan hari ini. "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes tidak sedang membuat sebuah puisi, juga tidak sedang mencari gambaran yang indah, juga bukan sebagai sebuah ungkapan kelembutan terkait dengan anak domba yang disebutkan tadi. Tentu kita tahu bahwa bagi orang Yahudi, domba terkait dengan peristiwa Paskah,
yang mana pada malam itu sangat menentukan mereka keluar dari perbudakan Mesir. Dalam perjanjian lama kita juga tahu bahwa pada malam Paskah, darah anak domba itu dioleskan pada tiang-tiang pintu rumah. Yang mana itu adalah tanda orang-orang yang memilih untuk percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Bahwa rumah-rumah itu diselamatkan dari malapetaka dan kematian. Itu bukan sebuah tindakan magis, bukan sebuah tindakan yang ajaib, melainkan sebuah keputusan bahwa mereka mempercayai Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup mereka kepada Tuhan. Lalu ketika Yohanes menyebut Yesus sebagai anak domba, ia mengatakan bahwa Yesus bukan lagi manusia yang mempersembahkan darah hewan, melainkan justru Allah sendiri yang memberikan putranya sebagai darah anak domba. Inilah yang ingin dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa dengan mengatakan anak domba Allah, bahwa Allah memilih untuk menyelamatkan manusia bukan dengan kekuatan, tetapi dengan pemberian dirinya sendiri. Ini juga mau menggambarkan bahwa Allah datang untuk menyelamatkan manusia dengan tindakannya sendiri. Lalu yang menarik adalah bahwa Yohanes menambahkan kalimat yang menghapus dosa dunia. Di sini terkadang sering kali resiko salah besar dalam menafsirkan. Ketika kita mendengar kata dosa, selalu yang kita pikirkan atau yang terlintas dalam benak itu adalah sebuah daftar kesalahan atau sebuah aturan-aturan yang dilanggar. Tetapi dalam Alkitab, dalam kitab suci, dosa pertama-tama tentang sebuah arah. Bahwa dosa secara harafiah berarti meleset dari suatu arah. Bayangkan kalau kita itu mau memanah, sudah ada sasaran, tetapi anak panahnya meleset dari sasaran itu, keluar dari sasaran itu. Atau bayangkan ketika kita sudah memiliki suatu tujuan, kita sudah tahu kemana arah itu, tetapi ada belokan-belokan lain yang kadang kita mengambil jalan lain. Maka dalam arti ini, dosa diartikan, dimaknai sebagai hidup yang tidak tertuju pada arah yang mana semestinya itu menjadi tujuan. Maka mengatakan bahwa Yesus menghapus dosa dunia, berarti mau mengatakan bahwa Yesus ingin mengembalikan arah yang salah itu dengan memberikan dirinya. Ia mengembalikan pusat mana yang harus dituju oleh manusia, mengembalikan fokus dari makna hidup itu sendiri. Bahwa ia tidak hanya menghilangkan yang jahat, tetapi juga menunjukkan pada kebaikan mana yang harusnya manusia itu harus tertuju. Ia tidak hanya menghapus kesalahan, tetapi juga mau menyembuhkan mereka yang terluka, mengembalikan perjalanan orang-orang yang salah arah. Dan tentu ini yang menjadi misi tugas perutusan Yesus untuk datang menyelamatkan manusia. Dan karena itulah ketika Yohanes berkata bahwa Yesus membaptis dalam Roh Kudus, maka air yang membasuh dari luar, lalu ada Roh Kudus yang dari dalam bekerja untuk memampukan dan mengubah cara pandang serta cara hidup kita yang dibaptis. Maka ketika kita menerima baptisan, maka Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, tinggal dan diam, berjalan bersama kita dalam seluruh perjalanan hidup, dalam seluruh waktu kita, dalam seluruh pilihan-pilihan yang menentukan dalam hidup kita, dalam keraguan-keraguan kita, dan juga dalam kejatuhan, dalam peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan, yang tidak sesuai dengan harapan kita. Maka
Di sini kita sebagai pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, menjadi orang Katolik, tidak serta-merta sesekali untuk pergi misa, datang kepada Tuhan, tetapi lebih dari itu, berkata kepada diri kita, menyanggupi komitmen kita, memperbaharui janji baptis kita, bahwa aku tidak bisa hidup tanpa Kristus. Tentu aku bisa bertanggung jawab, aku bisa menghadapi segalanya, aku bisa terus maju melangkah. Tetapi tanpa Dia, kita akan kehilangan pusat hidup kita, kehilangan makna, kehilangan jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Maka Kristus bukanlah tambahan dalam hidup kita, tetapi Dialah yang utama, Dialah yang menjadi pusat hidup kita, seperti Yohanes yang telah menunjukkan kepada kita, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka memilih Yesus, memilih Kristus, berarti menempatkan Dia kembali di pusat dalam setiap keputusan kita, dalam setiap pilihan-pilihan yang harus kita ambil, dalam setiap perjuangan, setiap tetes air mata dan keringat yang menyertai dinamika hidup kita. Maka Kristus bukanlah sebuah tambahan yang harus kita sertakan dalam hidup, tetapi menjadi pusat, menjadi sumber dan fokus hidup kita. Semoga bacaan Injil, inspirasi firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini semakin meneguhkan iman kita akan Kristus yang senantiasa harus menjadi pusat dan fokus makna bagi hidup kita. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ia datang ke dunia hendak membaptis kita dengan Roh Kudus dan mengangkat kita menjadi putra-putri Allah Bapa yang terkasih. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang amat mencintai kita. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu bagi gereja umat Allah. Semoga gereja umat Allah tidak terkurung dalam kepentingan diri sendiri, namun dapat melayani sesama dengan penuh kasih seperti Kristus telah memberikan diri demi keselamatan manusia. Marilah kita mohon. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi semua orang yang memegang jabatan di pemerintahan, semoga para pejabat pemerintahan tidak bekerja demi keuntungan diri sendiri, melainkan mengabdikan diri dengan sepenuh hati demi kepentingan nusa dan bangsa. Marilah kita mohon. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi para miskin di tengah-tengah kita, semoga kami sungguh-sungguh berusaha untuk membebaskan para miskin dari sikap menyerah saja kepada nasib, sehingga mereka mau berjuang dan bertanggung jawab terhadap hidup dengan penuh pengharapan. Marilah kita mohon. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi kita yang hadir di sini,
Semoga kita semua turut terlibat aktif dalam memberikan diri bagi kesejahteraan sesama, khususnya bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita. Marilah kita mohon. Tuhan, jadikanlah kami dan kasih-Mu. Tuhan Allah kami, ajarilah kami untuk mampu memberikan diri bagi keselamatan sesama secara tulus dan rendah hati, seperti Kristus Sang Anak Domba Allah Putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima ampun yang kami persembahkan kepada-Mu, agar Kau bangga bersama manusia, yang bagi kami itu menjadi minuman roh. Terpujilah Allah Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan kurban Kristus Sang Anak Domba yang sejati, agar mendatangkan rahmat serta damai sejahtera bagi kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan Maria. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal, dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi,
kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia mecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan bangkitmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu.
dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita doakan novena tabisan diakon kapal SCY. Allah Bapa, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Engkau tak henti-hentinya membangun, membentuk dan memberkati gereja-Mu. Sejak zaman para rasul, Engkau pun mengilhami gereja untuk memilih pelayan-pelayan dari kalangan umat-Mu agar membantu gereja melaksanakan misi-Mu dengan cara tertentu. Kami bersyukur melalui gereja-Mu, Engkau telah memilih para saudara kami, Frater Bernadettus Aprillianto, Frater Markus Trio Agustra, Frater Yohanes Gusti Randa, Frater Victorinus Sidik Budianto, Frater Sebastianus Wahyudi, Frater Hendrikus Suharyono SCY, Frater Franciscus Mujiono SCY, Frater Noftavianus Aldi Prayoga SCY, Frater Ignatius Bayu Lesmana SCY, Frater Yohanes Yapril Purba SCY, untuk ditabiskan menjadi diakon yang akan melayani gereja-Mu. Allah Putra, kami mohon, sudilah kiranya memberkati para calon diakon ini, supaya mereka menghayati dan menghidupi kerendahan hati sejati dan setia dalam pelayanan. Ingatkan mereka akan keteladanan-Mu, datang untuk melayani, bukan dilayani, melayani demi kepentingan umat, bukan untuk kepentingan diri sendiri, melayani dengan keberanian dan tekad serta tanpa membeda-bedakan, serta mencintai umat tanpa syarat. Allah Roh Kudus, penuhilah para calon diakon ini dengan kasih sayang dan kemurahan hati, supaya mereka melayani umat seperti Engkau yang menjadi penghibur, penolong, dan pemersatu. Jadikanlah mereka pendengar sekaligus pelaku sabda, pelayan bagi semua orang, dan sahabat orang-orang miskin dan menderita. Seluruh doa ini, ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami panjatkan kepadamu demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, Ratu para imam, doakanlah para calon diakon ini, supaya mereka bisa meneladani Engkau yang menyerahkan seluruh kehendak-Mu pada kehendak Allah. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau kenyangkan dengan rezeki surgawi ini. Semoga kami Kau kuatkan dalam menjalani perutusan kami untuk menjadi cahaya bagi para bangsa, sampai kami Kau perkenankan menikmati perjamuan abadi di surga.
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Warta Gereja 18 Januari 2026. 1. Pendaftaran misdinar. Dibuka bagi anak-anak yang sudah menerima komuni pertama. Formulir tersedia di sekretariat paroki. 2. Pengumpulan daun palma kering. Bagi umat yang memiliki daun palma kering yang diberkati pada Minggu Palma tahun lalu, diharapkan mengumpulkannya di tempat yang disediakan di depan pintu pastoran pada tanggal 17 Januari sampai 8 Februari 2026. 3. Laporan kolekte Minggu 11 Januari 2026. Kolekte pertama sejumlah Rp30.189.333. Kolekte kedua sejumlah Rp19.427.000. Terima kasih atas persembahan dan kemurahan hati umat. Demikianlah warta gereja minggu ini. Sebelum meninggalkan gereja, diharapkan umat tidak meninggalkan sampah, tisu, masker, dan lain-lain di dalam dan di luar gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh petugas liturgi hari ini, dari KUR, lektor pemazmur, prodiakon, putra-putri altar, tim multimedia, dan Anda sekalian saudara-saudari yang hadir dalam perayaan Ekaristi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, perayaan Ekaristi kita sudah selesai.